Pagi hari ketika Eliza terbangun, ia segera menghubungi Berta untuk memberikan kabar bahwa ia telah kembali dengan selamat. "Berta, aku sudah kembali ke Canberra sejak tengah malam kemarin," kata Eliza dalam panggilannya. "Syukurlah. Lalu kenapa kamu belum kembali ke rumah?" Berta bertanya dengan nada penasaran. Sebenarnya aku di New Zealand tidak sengaja terjatuh dan membuat kakiku terkilir. Jadi sekarang aku memiliki gerakan yang terbatas," jelas Eliza. "Lalu bagaimana dengan kondisi kakimu sekarang?" tanya Berta dengan nada khawatir. "Aku baik-baik saja dan sudah mendapatkan pemeriksaan dari dokter. Tapi aku belum bisa pindah ke apartemen seberang, jadi bisakah kamu membawakan Efrain ke sini?" "Aku sangat merindukan bayi beruangku," pinta Eliza. "Baiklah, aku akan memasak sarapan lebih dulu di sini. Setelah semua selesai, aku akan membawanya ke sana bersama Efrain." "Kita akan sarapan bersama denganmu," jawab Berta. Eliza selalu merasa hangat dengan perhatian Berta. "Berta, terima kasih. Kamu memang yang terbaik," kata Eliza dengan suara yang manja sebelum menutup panggilan. Setelah menutup panggilan, Eliza merenggangkan tubuhnya lalu bangkit perlahan. Ia berjalan menuju ke kamar mandi sambil berpegangan pada tembok dengan gerakan yang sangat hati-hati. Dia merasa tubuhnya lengket dan bau, jadi ia berusaha mandi dengan susah payah. Karena keterbatasan gerakan kaki, ia membutuhkan waktu yang sangat lama dari biasanya. Hanya saja saat ia akan menggosok giginya, ia baru ingat bahwa dia lupa membeli pasta gigi di sini. "Ah sial, bagaimana aku bisa lupa membeli sikat gigi," keluhnya. Eliza akhirnya hanya bisa kumur menggunakan obat kumur untuk mengurangi rasa tidak nyaman di mulutnya. Setelah ia selesai dari kamar mandi, dia segera menelepon Berta kembali. "Aku sedang bersiap ke sana dengan Efrain. Sebentar lagi kami akan sampai," jawab Berta begitu mengangkat panggilan. "Bisakah kamu membawakan aku sikat gigi juga?" "Aku lupa tidak membelinya di sini," pinta Eliza. "Tentu aku akan membawanya untukmu," kata Berta. Eliza menutup panggilannya. Ia kembali duduk di ranjang dengan bersandar di kepala tempat tidur karena kelelahan setelah mandi dan mengganti baju. Karena kakinya yang terluka, ia hanya bisa menggunakan gaun tidur dengan tali spaghetti. Ia tahu akan kesulitan mengenakan celana piyama, jadi dia hanya bisa menggunakan gaun tidur berbahan sutra yang mudah untuk ia kenakan. Saat ini ponselnya kembali berdering. Begitu mengetahui itu adalah panggilan Berta, ia segera mengangkatnya. "Aku sedang berangkat sekarang, apakah kamu membutuhkan sesuatu lagi?" tanya Berta. Bersamaan dengan pertanyaan Berta, Eliza mendengar bunyi khas dari tombol kunci di rumahnya yang menandakan bahwa kata sandi masuk rumah berhasil. "Berta, apakah kamu yang membuka pintunya sekarang?" tanya Eliza dengan cemas. "Tidak. Aku baru saja akan menyeberang jalan menuju ke apartemenmu," jawab Berta. Wajah Eliza membeku dalam sekejap. Ia ingat semalam telah memberi tahu Kelvin kata sandi pintu rumahnya dan belum sempat mengganti dengan kode yang baru. Ia terlalu kelelahan semalam dan segera tidur begitu saja. Beberapa saat kemudian, Kelvin sudah sampai di kamar Eliza. Wajah wanita itu masih sangat jelek karena merasa kesal, namun wajah itu berubah pucat pasi saat ingat ia dan Efrain bisa saja bertemu jika ia tak segera menghentikan Berta datang. "Apa yang kamu lakukan pagi-pagi sekali di sini, bos? Apakah Anda tidak kerja? Kenapa menerobos ke rumahku pagi-pagi sekali?" cecar Eliza dengan suara yang ia tinggikan, berusaha memberikan isyarat pada Berta yang masih terhubung dalam panggilan telepon dengannya. Saat mendengar itu, langkah Berta yang baru saja akan menyeberang jalan membeku. Dari apa yang ia dengar barusan, ia bisa mengetahui bahwa bos Eliza, yang tak lain adalah ayah Efrain, sedang berada di apartemen Pasifik. "Bidi, apa yang terjadi?" tanya Efrain ketika langkahnya tersendat karena Berta yang berhenti tiba-tiba. "Efrain,
Kita sepertinya perlu menunda untuk bertemu dengan ibumu, jawab Berta. Wajah Efrain yang semula antusias kini berubah menjadi cemberut dalam sekejap. Ia telah merindukan ibunya yang tidak ia temui lebih dari 2 hari dan ia juga mengharapkan oleh-oleh darinya. Tidak, aku mau ke Momi sekarang. Bawa aku ke Momi sekarang, rengeknya. Efrain, ibumu ternyata harus kembali ke kantor untuk pekerjaan, jadi mari kita menunda ke sana sampai ia kembali ke rumah, bujuk Berta. Aku mau Momi, aku mau Momi. Efrain terus merengek. Efrain biasanya adalah anak yang penurut, namun kali ini ia terus merengek karena sudah berhari-hari tidak bertemu dengan ibunya. Sayang, bagaimana kalau aku mengajakmu berbelanja di mall? Bukankah kamu menginginkan koleksi Transformer terbaru? Aku akan menemanimu membelinya sekarang, tawarkan Berta. Efrain berhenti merengek dan menghapus air matanya setelah mendengar hal itu. Baiklah, aku mau Transformer, katanya. Berta menarik napas lega. Ia segera mematikan panggilan dan menghentikan taksi untuk mengubah tujuan mereka. Sementara itu di apartemen Eliza, wanita itu masih menatap dengan kesal pria yang berdiri di depannya. Anda seharusnya tidak masuk ke apartemen wanita sembarangan, tegur Eliza. Kelvin masih tertegun dengan penampilan wanita di depannya. Gaun tidur yang ia kenakan memperlihatkan tulang selangka dan sebagian dari asteris. Hingga tanpa sadar tenggorokan Kelvin merasa kering. Sadar arah tatapan Kelvin, wanita yang masih duduk bersandar di ranjang itu segera menarik selimut ke atas tubuhnya. Pria mesum, serunya. Kamu yang sengaja mengenakan gaun terbuka itu untuk memancingku. Kenapa sekarang kamu menyalahkan tatapanku saat tujuanmu tidak tercapai? Balas Kelvin. Apa? Rahang Eliza menganga lebar mendengarkan argumen pria ini. Untuk apa aku memancingmu? Ini adalah tempat tinggalku dan aku bisa mengenakan baju apapun yang aku inginkan. Kamulah tamu yang telah menerobos masuk, bantah Eliza. Aku datang dengan niat baik. Kakimu terluka jadi aku membawakan sarapan untukmu sebagai bos yang baik, jelas Kelvin. Eliza menatap salah satu tangan Kelvin yang memegang kotak makanan. Ia tidak tersentuh sama sekali namun segera menunjukkan ekspresi mencibir. Anda memiliki ribuan karyawan, apakah Anda mengunjungi mereka satu persatu dan membawakan sarapan ketika mereka sakit? Tanyanya sinis. Tidak semua karyawan mendapatkan perlakuan istimewa sepertimu. Jadi alih-alih mengeluh dan terus mengoceh, kamu seharusnya bersyukur, jawab Kelvin. Bagiku kamu penyusup. Etika seorang tamu adalah mengetuk pintu dan menunggu pemilik rumah membukakan pintu untuknya, bukan menerobos masuk, tegas Eliza. Kakimu terluka, akan membutuhkan waktu sampai kamu bisa berjalan ke depan untuk membukakan pintu. Aku tak mau membuang-buang waktu dengan hanya menunggumu berdiri di depan pintu dalam waktu yang lama. Bisakah kamu berhenti berdebat dengan sinis denganku? Atau aku akan membuat mulutmu menyesalinya. Ancam Kelvin. Eliza segera menutup mulutnya lagi. Melihat tampilan ketakutan Eliza yang seperti kucing kecil membuat pria itu menyeringai lalu menaruh kotak makanan yang ia bawa di atas nakas samping tempat tidur. Diana, pembantu yang kamu temui terakhir kali di rumahku, telah memasakkan ini untukmu. Ini semua adalah makanan yang sehat, kata Kelvin sambil membuka kotak makanan itu. Kamu tidak perlu melakukan ini, aku baru saja akan memesan makananku sendiri. Tolak Eliza. Aroma harum menyebar, membuat Eliza yang sebenarnya telah kehilangan nafsu makan karena kesal kini perutnya telah berbunyi untuk mengkhianati harga diri tuannya. Astaga, kamu pasti sangat kelaparan sampai aku mendengarkan geraman dari perutmu, ejek Kelvin. Eliza membuang muka dengan kesal, namun Kelvin masih menata kotak bento itu di atas pahanya. Jika wanita di perusahaannya tahu perlakuan bosnya yang selalu dingin dan menyeramkan kini sedang memperlakukan Eliza dengan lembut, ia percaya bahwa hidung para wanita itu akan mimisan.
Setelah aku menghabiskan makanannya, maukah kamu keluar dari sini? Tanya Eliza. Itu tergantung bagaimana penawaran yang kamu ajukan untuk mengusirku keluar, jawab Kelvin dengan senyum main-main. Eliza tentu tahu apa yang dimaksud predator di depannya. Dia diam-diam mengutuk pria ini sebanyak mungkin di dalam hatinya. Cepat makan. Atau mungkin kamu ingin agar aku berlama-lama di sini? Tanya Kelvin lagi. Jika saja kamu bukan ayah Efrain dan aku takut ia akan menjadi yatim piatu, maka aku akan mengutukmu dengan kematian yang mengerikan, batin Eliza. Ia lalu mulai makan dengan berat hati di bawah tatapan Kelvin. Setelah memakan waktu 15 menit hanya untuk menghabiskan satu kotak bento, Eliza akhirnya menyelesaikan makannya yang habis dengan sempurna. Ia kelaparan dan masakan Diana memiliki cita rasa yang enak jadi dia merasa enggan untuk menyisakannya. Gadis baik. Sekarang setelah makan, aku akan mengantarkanmu menggosok gigi di kamar mandi, tawarkan Kelvin. Wajah Eliza segera menegang. Tidak ada sikat gigi di kamar mandinya. Jika Kelvin mengetahui hal itu, maka ia akan curiga. Aku sudah sikat gigi tadi, jadi aku tidak perlu melakukannya lagi, tolak Eliza. Benarkah? Tapi aku tidak melihat ada sikat gigi di kamarmu kemarin, kecam Kelvin. Pupil mata Eliza melebar mendengar hal itu. Kini ia bisa merasakan tatapan Kelvin yang seolah menembus jiwanya. Tatapan itu sangat menakutkan seolah ia mencari jejak kebohongan yang bisa ia temukan. Ia yakin saat Kelvin masuk ke kamar mandinya kemarin, dia sebenarnya sedang menyelidiki tempat tinggalnya. Pria ini, bagaimana ia bisa memperhatikan detail sekecil itu, batin Eliza kesal. Ah iya, aku baru saja ingat telah membuang sikat gigi lama sebelum berangkat perjalanan bisnis, kila Eliza. Bukankah kamu tadi mengatakan telah menggosok gigi? Lalu dengan apa kamu menggosok gigi tadi? Tanya Kelvin lagi. Eliza mendorong dada Kelvin karena ia bergerak sangat dekat ke arahnya saat bertanya. Apakah kamu memiliki kelainan untuk ikut campur dengan kehidupan orang lain? Itu hanya aktivitas gosok gigi, kenapa kamu menginterogasiku seolah aku adalah pencuri? Bentaknya. Eliza mengubah strateginya. Ia harus terlihat marah untuk mengalihkan kecurigaan Kelvin. Lagi pula aku hanya lupa belum membelinya dan tadi sudah berkumur dengan obat kumur. Aku memang wanita yang jorok. Jadi sebaiknya kamu tidak menciumku lagi, lanjut Eliza. Kelvin ingin bertepuk tangan pada kemampuan akting wanita di depannya ini. Baiklah, lupakan tentang masalah sikat gigi. Bolehkah aku bertanya tentang boneka beruangmu yang selalu kamu bicarakan? Di mana itu sekarang? Tanya Kelvin. Ekspresi kesal di wajah Eliza runtuh dalam sekejap dan rona wajahnya terdistorsi begitu menyadari betapa teliti pria di depannya. Kelvin mendekatkan wajahnya ke arah Eliza. Kamu sebenarnya tidak tinggal di sini, bukan? Apa sebenarnya yang telah kamu sembunyikan sampai membuat tempat tinggal palsu? Tanyanya curiga. Zah sudah mencari semua informasi Eliza di luar negeri, namun mereka hanya menemukan informasi dasar saja. Sementara yang lainnya sengaja disembunyikan dengan sempurna. Ia yakin ada seseorang yang berpengaruh sengaja menyembunyikan tentang kehidupan Eliza dan informasi mengenai dirinya dengan sangat rapat. Informasi mengenai Eliza memang sengaja disembunyikan dengan baik karena selama ini Arka masih terus melakukan pencarian terhadap dirinya. Hanya 1 tahun ini, Arka mulai mengendurkan pencariannya terhadap Eliza sejak ia bertunangan dengan Nora. Dia sengaja melakukan hal itu agar keluarga Nora tidak mengetahui bahwa ia masih mencari keberadaan mantan istrinya. Eliza, kenapa wajahmu pucat? Tebakanku benar, bukan? Apakah kamu sebenarnya wanita yang sudah menikah dan menyembunyikan suamimu? Tanya Kelvin. Eliza yang semula berkeringat dingin pada punggungnya, tiba-tiba tercengang dengan kesimpulan Kelvin. Pria ini sangat pintar tapi sepertinya bodoh mengambil kesimpulan.
Alih-alih curiga ia menyembunyikan anaknya, ia justru menduga aku memiliki pria lain, pikirnya. Kau terlalu banyak berpikir, aku hanya membuat alamat palsu untuk mengelabui mantan suamiku, jelas Eliza. Kamu tidak berbohong, bukan? Tanya Kelvin lagi. Eliza menggeleng. Kelvin seketika lega karena Eliza tidak memiliki tempat tinggal lain untuk menyembunyikan pria di belakangnya. Kamu tidak akan pergi ke kantor? Tanya Eliza saat Kelvin sudah melepaskan jasnya dan duduk di sofa dengan kaki tersilang. Ia memperlakukan rumah Eliza seolah tempat tinggalnya. Aku bisa bekerja dimanapun kecuali ada rapat penting, jawab Kelvin. Bukankah kamu tadi datang hanya untuk mengantarkan makan? Tidak bisakah kau pergi setelah kamu menyelesaikan tujuan kedatanganmu? Lanjut Eliza dalam batinnya. Dengan kondisimu yang seperti ini, kamu mungkin membutuhkan seseorang untuk tetap tinggal membantu, kata Kelvin tanpa mengalihkan perhatiannya dari layar ponsel untuk memeriksa beberapa dokumen. Aku baik-baik saja sendiri dan sebenarnya aku sedang ingin istirahat, tolak Eliza. Kalau begitu tidur saja, jangan pedulikan aku, saran Kelvin. Eliza memijat keningnya karena merasa frustrasi memikirkan cara berkomunikasi dengan pria ini. Ia takut Efrain sedang membuat ulah pada Berta karena ia gagal menemui dirinya. Lagi pula, ia juga sangat merindukan putranya dan dengan keberadaan Kelvin di sini, maka dia tak akan bisa menemui Efrain. Sampai berapa lama kamu akan berada di sini? Tanya Eliza lagi. Kali ini Kelvin mendongak untuk menatap Eliza dan tak lagi menatap ponselnya. Kenapa? Apakah kamu menunggu seseorang? Tanyanya. Saat ini tiba-tiba bel pintu rumah Eliza berbunyi. Jantung Eliza seperti berhenti berdetak. Mungkinkah Berta tidak mengerti isyaratku tadi dan tetap membawa Efrain ke sini? Pikirnya panik. Eliza sangat gelisah hingga wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya sedingin es. Jadi kamu benar-benar menunggu seseorang? Tanya Kelvin dengan tatapan menyelidik. Eliza semakin cemas. Apa yang ingin ia katakan tertahan di tenggorokan. Ini akan menjadi akhir untuknya jika sampai Efrain menunjukkan diri di depan Kelvin. Ia akan tahu bahwa Efrain sebenarnya adalah anak mereka. Bel pintu berbunyi sekali lagi. Kali ini Kelvin tidak sabar lagi menunggu jawaban Eliza. Ia segera menuju ke ruang tamu untuk membukakan pintu. Eliza yang merasa khawatir tidak bisa hanya berdiam diri di tempat tidur. Ia berjalan dengan terlatih sambil berpegangan dengan tembok. Di depan pintu, Arka membawa bunga mawar putih kesukaan Eliza. Saat pintu terbuka, wajah dua pria itu sama tertegunnya. Berangsur-angsur, raut muka mereka menjadi gelap seolah ada pusaran badai di kedalaman mata mereka. Kau, kata Kelvin dengan suara yang dingin. Ini rumah Eliza, bukan? Aku tidak mungkin salah alamat, jawab Arka. Untuk apa kamu datang? Bukankah kamu dan dia tidak memiliki hubungan apapun sekarang? Tanya Kelvin. Saat ini Eliza sudah sampai di ruang tamu. Ia terkejut saat melihat di depan pintu adalah Arka. Saking terkejutnya, ia melepaskan pegangan tangannya dari tembok. Gedebuk. Eliza jatuh ke lantai dengan pantat yang mendarat lebih dulu. Wajahnya meringis kesakitan. Dua pria yang mengetahui itu bergegas menolong Eliza bersamaan, namun saat Arka akan meraih Eliza, Kelvin sudah mendorong dirinya. Apakah kamu bodoh? Tidak bisakah kamu hanya beristirahat di atas tempat tidur dengan kondisi kakimu yang seperti ini? Maki Kelvin. Aku. Eliza tergagap. Apakah bajingan ini adalah tamu yang kamu tunggu? Sampai kamu begitu antusias. Sela Kelvin sebelum Eliza menyelesaikan kalimatnya. Eliza menggeleng. Ia tidak antusias. Semula ia justru ketakutan bahwa tamu yang datang adalah Efrain. Kini setelah ia tahu bahwa tamu yang datang adalah Arka, ia tidak tahu harus menangis atau bahagia. Eliza, apa hubunganmu dengannya? Kenapa ia ada di sini?
Cecar Arka yang merasakan kecemburuan mulai merayap pada dirinya. Apa urusanmu menanyakan hal itu? Balas Kelvin. Arka mengepalkan tinjunya. Jadi saat Kelvin menolongnya di tempat golf, itu semua bukan karena kebetulan. Pria ini dan Eliza telah memiliki hubungan sebelum aku bertemu dengannya, pikirnya. Rasa sakit yang tumpul mengoyak hati Arka. Dia harus mendapatkan Eliza, namun ini tak akan mudah lagi jika ia berhadapan dengan Kelvin, salah satu dari 4 tuan muda paling berpengaruh di Canberra. Arka lalu melihat salah satu pergelangan kaki Eliza yang dibalut. Ia menyadari bahwa wanita ini tengah terluka. Eliza, apa yang terjadi dengan kakimu? Tanyanya. Arka hendak mendekati Eliza kembali, namun didorong mundur oleh Kelvin. Menjauh darinya. Hubungan kalian telah berakhir sejak 3 tahun lalu, tegas Kelvin. Kalau begitu, apa hubunganmu dengannya? Tanya Arka. Arka tahu bahwa pemuda di kalangan atas hanya akan menikah dengan wanita yang sepadan. Jadi dia mengambil kesimpulan bahwa Kelvin hanya sedang bermain-main dengan Eliza. Dia wanitaku. Jawab Kelvin. Wanitamu. Tanya Arka dengan tawa mengejek. Eliza, kamu hanya dianggap sebagai wanitanya. Ia tak menganggapmu sebagai pacar atau bahkan calon istri. Jadi kamu tahu kan, bahwa dirimu hanya tempat singgah sementaranya. Setiap pria di kalangan atas hanya akan menikahi wanita yang setara. Bak. Kelvin meninju Arka hingga pria itu tersungkur. Seingatku kamu bertunangan dengan Nora. Jadi jangan samakan aku dengan dirimu yang membutuhkan pernikahan bisnis untuk menaikkan status. Bentaknya. Arka menyeka darah yang mengalir dari sudut bibirnya. Aku sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan pertunangan, katanya. Arka bangkit dan mendekati Eliza. Ia menaruh buket bunga yang ia bawa pada pangkuan wanita yang masih syok dengan perkelahian 2 pria di depan mereka. Eliza, ini adalah bunga kesukaanmu. Mari kita memulai semua dari awal lagi, aku akan menyelesaikan semuanya dengan Nora, pinta Arka. Eliza semakin tertegun dengan perubahan peristiwa. Ia menatap bunga mawar putih yang dirangkai dalam ukuran besar di depannya. Dulu hampir setiap minggu Arka membawakan bunga mawar seperti ini untuknya. Eliza menganggap itu semua boros, jadi ia kemudian meminta agar Arka membelikannya bibit bunga mawar. Setelah itu, Eliza membuat taman bunga mereka sendiri. Di sana ada gazebo tempat mereka biasa menikmati pemandangan bunga sambil minum teh. Kenangan itu masih sangat jelas di benak Eliza, termasuk perlakuan hangat Arka yang membuatnya tergila-gila. Namun hari ini, ia tak merasakan perasaan itu lagi. Kelvin merasa kesal, namun dia diam-diam juga ingin melihat jawaban Eliza. Sejak beberapa tahun lalu, aku lebih suka bunga baby bread, kata Eliza. Tak masalah, aku akan membelikan bunga itu nanti dan membangunkan taman bunga baby bread seperti taman bunga mawar milik kita dulu, janji Arka. Eliza menggeleng. Sebenarnya aku hanya ingin mengatakan bahwa hal-hal tak lagi sama seperti beberapa tahun lalu. Kesukaanku telah berubah, begitu juga dengan perasaanku padamu, jelasnya. Wajah Arka berubah muram setelah mendengar hal itu, sementara Kelvin menaikkan sudut bibirnya. Tidak, kamu pasti masih marah padaku sejak aku memintamu menggugur. Arka terhenti. Arka, cukup. Eliza menjadi pucat ketika Arka hampir saja membicarakan kehamilannya saat itu. Arka, aku tidak bisa lagi bersamamu. Jadi bisakah kamu pergi sekarang? Pinta Eliza. Benar, melihat reaksimu sekarang, kamu pasti masih marah padaku. Eliza, aku akan menunjukkan padamu bahwa aku telah menyesalinya dan akan berubah, tegas Arka. Kelvin menyeret lengan Arka dengan kencang lalu melemparnya keluar rumah. Jika kamu ingin perusahaanmu baik-baik saja, maka menjauh darinya. Ancam Kelvin. Ancaman Kelvin membuat Arka yang baru saja akan bangkit terdiam. Dia berada di Canberra sekarang, di mana ucapan Kelvin di sini sama seperti hukum.
Dia tak akan mampu memprovokasi pria sepertinya. Kelvin membanting pintu apartemen Eliza dengan kencang. Saat ia masuk, dia tak melihat Eliza berada di sofa ruang tamu lagi. Gadis itu baru saja masuk ke kamar dan mengunci pintunya. "Kenapa kamu mengunci pintunya?" tanya Kelvin begitu ia gagal membukanya. "Aku lelah, bisakah kamu pergi?" "Aku ingin beristirahat," jawab Eliza. "Apakah kamu menangis? Kamu menyesali telah menolak pria jelek tadi?" cecar Kelvin dari balik pintu. "Berhenti memiliki imajinasi terlalu liar atau aku sarankan kamu menjadi novelis daripada seorang presidir perusahaan," ejek Eliza. Kelvin tersenyum mendengar ejekan itu. Melihat cara Eliza yang menolak Arka dengan sekali embusan napas tanpa ragu-ragu sudah menunjukkan bahwa wanita ini mengatakan yang sebenarnya. Namun tetap saja, ia harus menyingkirkan batu sandungan itu. "Baiklah, selamat beristirahat kalau begitu," kata Kelvin. Kelvin pergi meninggalkan rumah Eliza. Saat ia berada di dalam lift, ia bertemu dengan anak buahnya yang telah mengamati tempat tinggal Eliza sejak semalam. "Apakah tidak ada yang datang mengunjunginya tadi malam?" tanya Kelvin. "Tidak, bos. Ia juga tetap berada di dalam rumah." "Aku belum menemukan ada yang mencurigakan dari Nona Eliza," jawab anak buahnya. "Baiklah. Terus awasi kalau begitu. Hubungi aku jika ada yang mencurigakan," perintah Kelvin. "Baik, bos," jawab anak buahnya. Kelvin tidak kembali ke kantornya. Ia memiliki pertemuan dengan Kinan di salah satu pusat perbelanjaannya terkait dengan investasi bisnis yang akan mereka lakukan. Saat Kelvin berjalan, ia tidak sengaja melihat anak kecil yang sedang bersembunyi di sudut sambil terisak. Ia biasanya adalah orang yang tidak mau peduli pada sesuatu yang bukan urusannya, namun kali ini ia tiba-tiba merasakan keinginan untuk menghampiri anak itu. "Kamu seorang pria, kenapa menangis di sudut sendirian seperti ini? Di mana keluargamu?" tanya Kelvin. Efrain kecil yang memiliki mata merah mendonggak. Ia melihat pria di depannya dengan mata yang cerah. Kali ini tak banyak orang di sekitar Kelvin, jadi dia tak merasa takut seperti pertemuan terakhir kali. Apakah kamu tersesat lagi?" tanya Kelvin. "Tidak, aku yang pergi diam-diam," jawab Efrain. "Kenapa?" tanya Kelvin lagi. "Ibuku tidak membelikanku boneka beruang. Jadi aku merasa kesal dan bersembunyi darinya, tapi sekarang aku tersesat," jelas Efrain. "Kamu seorang pria dan pria tidak bermain boneka. Tentu saja ibumu tak akan membelikanmu boneka beruang," kata Kelvin. "Tapi aku ingin boneka itu. Mereka semua menyebutku beruang kecil, tapi kenapa aku tidak boleh memiliki boneka yang mewakili julukanku?" protes Efrain. Saat mengatakan hal itu, mata Efrain berkaca-kaca. Entah kenapa, pemandangan itu membuat hati Kelvin terasa sakit. "Baiklah, aku akan membelikanmu boneka itu. Tunjukkan padaku di mana tokonya," tawarkan Kelvin. Efrain melonjak dengan kegirangan hingga ia melemparkan tubuhnya ke pelukan Kelvin yang sedang berjongkok di depannya. Lengan lembut bocah itu memeluk leher Kelvin. Dulu Kelvin tidak menyukai anak-anak yang rewel dan berbau ingus, namun saat Efrain mendarat ke dalam pelukannya, hati Kelvin mencair dan merasa hangat. Ia segera menggendong Efrain ke dalam pelukannya kemudian mulai berjalan. "Terima kasih, paman tampan yang baik hati. Karena kamu sangat baik, maka aku akan menjodohkanmu dengan Momi," kata Efrain. Senyum Kelvin membeku saat mendengar hal itu. Ia membayangkan dijodohkan dengan ibu dari Efrain yang telah menjadi wanita parubaya. Dia kemudian merasakan merinding di sekujur tubuhnya. "Jangan mengatakan hal itu. Aku dan ibumu tak akan pernah bersama," tolak Kelvin. Efrain cemberut. "Kenapa? Momiku sangat cantik dan banyak pria mengejarnya," protesnya. Kelvin menelan ludahnya. Apakah pria yang dimaksud bocah ini adalah duda-duda di lingkungannya? Pikirnya.
Tolong jangan bahas itu lagi, oke? Mari kita membeli boneka beruangmu saja, pinta Kelvin. Paman tampan, suatu saat nanti kamu akan menyesali tawaranku, kata Efrain.